Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma iftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama waffaqtana lil 'ilmi wat ta'limi ووفقنا اللهم للفهم والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي أو أبغيب علي. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواج أمة المؤمنين وذريته وآل بيته وصحبه أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين محمد الغزالي وإلى مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وعصرهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Bapak Ibu sadayana, dina dinten ieu kaping 11 bulan Muharram urang teras tiasa ngaos tiasa mayeng ngahadiran majelis ilmu. Mudah-mudahan urang istiqomah sadayana kalayan sing janten sabab urang ngaraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Khusus kangge pengajian dinten ieu simkuring bade ngabahas hal-hal anu berkaitan sareng masalah hijrah, masalah Muharram. Mudah-mudahan janten ilmu, janten wawasan anu memperkaya ilmu keislaman urang, kadituna janten dorongan mencintai Islam, janten dorongan beramal lebih banyak untuk Islam. Anu kahiji anu kedah ku urang dipahami dengan baik adalah tentang sejarah penamaan penanggalan di dalam Islam atau kalender. Kalender atau penanggalan itu bahasa Arabna takwim. Jadi at-taqwim bahasa urangna kalender. Penetapan tanggal, penetapan waktu. Aya dua hal anu janten pandangan urang. Yang pertama, kalau terkait dengan nama-nama bulan, maka di Arab jauh sebelum Islam itu nama-nama bulan itu udah dikenal persis seperti sekarang.
Ini nama-nama bulan yang 14 yang 12 dikawit bulan naon? Muharram, ujungna bulan Zulhijjah. Nah itu kalau dari segi nama-nama bulan udah ada. Jadi nama-nama bulan itu bukan produk baru, bukan baru ada setelah Rasulullah hijrah gitu, atau setelah adanya Rasul mendakwakan Islam. Tapi itu sudah ada, sudah dikenal sebelum Islam datang, atau sudah dikenal sejak masa jahiliyah dari segi penamaan. Yang kedua, sistem penetapannya itu memakai perhitungan peredaran bulan atau disebut dengan qamari, sanah qamari atau takwim qamari. Jadi berdasarkan peredaran bulan, sehingga untuk menentukan kapan tanggal 1 dan seterusnya itu yang jadi patokan adalah apakah bulan baru yang disebut hilal muncul atau belum. Sehingga istilah ru'yatul hilal, melihat bulan baru, itu hilal itu bulan yang baru muncul, bulan sabit, itu menjadi sangat populer baik sebelum atau setelah Islam. Penanggalan bulan. Jadi bukan berdasarkan peredaran matahari. Untuk menentukan hari itu berdasarkan peredaran bulan. Adapun waktu sholat nanti setelah Islam masuk itu baru, itu menggunakan matahari. Nah yang ketiga, berarti udah jelas, bulannya udah ada, sistemnya perhitungan udah ada, tapi orang Arab waktu itu belum punya nama atau istilah atau sistem tersendiri untuk kalender. Ini mulainya kapan gitu. Jadi kan pemain kalender kia, pemain badai membuat sistem kalender karena menentukan tahun 0, tahun satunya itu kapan gitu. Nah waktu itu orang-orang belum punya itu karena mereka belum terbiasa menghitung dengan satu peristiwa lalu dijadikan patokan selamanya, tapi berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi kalau ada satu peristiwa besar dijadikan patokan begitu. Misalkan setahun setelah peristiwa tersebut, nah itu patokan nanti. Belum jadi nama seperti ayeuna Hijriah tahun sekian, Hijriah tahun kedua gitu, atau mun batur aya Masehi tahun 1 Masehi tahun sekian Masehi. Contohnya adalah misalkan yang sangat populer peristiwa penyerangan Abroha dengan pasukan gajah terhadap Ka'bah, gitu kan? Yang disebut naon? Tahun gajah atau bahasa Arabnya Amul Fil. Tos saya tak patokan teh. Jadi kata contoh sahabat Rasulullah lahir itu dina buku-buku sejarah ketika ngitung zaman itu paling menyebutnya berapa lama setelah Amul Fil gitu. Belum ada misalkan tahun sekian. Gitu. Jadi ayat peristiwa-peristiwa besar itu jadi patokan, atau misalkan peristiwa pembangunan Ka'bah, maka itu jadi patokan. Oh berarti sekian tahun setelah Ka'bah dibangun dan seterusnya. Ayat peristiwa fil jadi patokan di sekian tahun setelah adanya Amul Fil, adanya peristiwa penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah. Nah itu terus terjadi sedemikian rupa setelah Rasulullah dakwah di Mekah 13 tahun, terus ke Madinah 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Maka untuk penentuan kalender belum punya nama istilah tersendiri. Nah baru 17 tahun setelah Rasulullah hijrah, itu di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua, itu barulah para sahabat berembuk, bermusyawarah setelah mereka melihat ke berbagai negara, kan makin luas di zaman Sayyidina Umar, ke Persia gitu, ke berbagai wilayah. Mereka melihat ini orang lain punya penanggalan tersendiri, punya titik maksnya tersendiri. Makanya para sahabat bermusyawarah, ini penanggalan kita mau seperti apa. Maka para sahabat bermusyawarah untuk membuat patokan tadi, tahun satunya dari mana gitu. Itu patokannya. Nya para sahabatnya rupi-rupi pendapatnya. Aya anu nyodorkeun udah patokannya adalah kelahiran Rasulullah saja,
Maulid Rasul, berarti itu tahun satunya Maulid Rasul. Ada yang mengusulkan udah Isra Mi'raj saja, berarti Isra Mi'raj adalah tahun kesatunya patokan gitu. Terus ayat mengusulkan ini nuzulul Quran, peristiwa nuzulul Quran sebagai tahun ke-1. Nah, lalu muncul juga usulan peristiwa hijrah sebagai tahun ke-1, yaitu hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Dari semua usulan-usulan itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab bersama para sahabat akhirnya sepakat bahwa yang dijadikan patokan penetapan takwim tadi adalah peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah? Kenapa tidak peristiwa yang lain? Kenapa tidak peristiwa Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj dan peristiwa-peristiwa besar lainnya? Karena banyak. Karena memang dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, hijrah adalah satu fase proses tahapan yang paling menggambarkan kesuksesan dakwah Rasulullah SAW, yang paling menggambarkan izzatul Islam wal muslimin gitu. Jadi yang paling menunjukkan kejayaan Islam itu hijrah. Jadi kesannya jauh lebih besar, citranya jauh lebih hebat, pesannya jauh lebih kuat. Ketika bicara hijrah, maka akan teringat bagaimana perjuangan yang sangat besar hijrah. Nanti kita bahas nilai-nilai hijrah. Nah, karena hijrah paling menggambarkan kemenangan Islam, hijrah paling menggambarkan kejayaan Islam, hijrah paling menggambarkan kekuatan Islam, maka para sahabat sepakat, ya udah, patokannya adalah hijrah Rasulullah. Berarti kapan Rasulullah hijrah, itulah tahun ke-1 gitu. Nah, dari kata hijrah itulah kemudian di bahasa Arab, maka kata benda masdar dirubah jadi kata sifat. Jadilah tahun hijriyah, hijrotun hijriyah, as-sanah al-hijriyah atau al-am al-hijri. Nah, eta teh ngabitan ti masa Sayyidina Umar ibnil Khattab gitu. Terus disepakati ku para sahabat ugi ka ayeuna. Sehingga sejak saat itu Islam punya sistem kalender tersendiri yang lebih menyatukan Islam, yang lebih menunjukkan wibawa Islam, yang lebih menunjukkan persatuan Islam. Sehingga dimanapun kemudian sejak saat itu dikenal kalender hijriyah dugi ka ayeuna. Memang upami ditinggal tina usia kalender, memang kalender Masehi jauh lebih lama. Karena Masehi itu patokannya adalah kelahiran Nabi Isa, mereka mempatokannya. Mata disebutnya miladi. Miladi itu artinya kelahiran. Milad. Kan bahasa Arabnya Masehi itu miladi. Jadi asana miladiyah, pami orang mah hijriyah. Kenapa miladi? Karena memang mereka mah yang mempertuhan Isa, patokannya kelahiran Nabi Isa. Jadi tahun 1 nate gitu. Jadi lamun ayeuna disebat tahun sabaraha? 2020 itu hartosna 2020 tahun yang lalu Nabi Isa lahir gitu. Upami orang ini tahun sabaraha? 1442. Apa artinya? Berarti 1442 tahun yang lalu Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi hari hijriah mah yang diingat teh peristiwa besar gitu. Bukan hanya kelahiran. Gitu kan? Walaupun kange orang kelahiran Nabi gitu tentu sumber nikmat kan. Lahiran Nabi itu atas rahmat terbesar karena semuanya itu bermula dari lahiran Nabi. Tapi pami karena hijrah ke sana itu jauh lebih besar. Gitu. Jadi ketika hijrah berarti emot hijrah gitu kan, emotnya hijrah. Nah, dari sejak saat itu dipakai dugi ka ayeuna tahun hijriyah, tahunna urang gitu. Saya nama dianggok urang minimal direndengkeun gitu. Walaupun ieu henteu menjadi hal yang syar'i, maksudna saat itu haram, wajib pakai penanggalan hijriyah, haram memang teh dugi ka batas gitu. Henteu haram urang misalkan ayeuna dinten naon dinten Ahad kaping sabaraha misalkan 30 Agustus teh naon secara itu mah. Ngan memang upami orang menggunakan hijriyah itu
maslahat agamana langkung seueur. Sebab banyak hal anu terkait dengan nu dipakai di syariat Islam itu dengan menggunakan hijriyah. Serang terutama menumbuhkan kebanggaan sebagai muslim. Contoh, urang pami kamari naon saum naon Asyura kan teu tiasa matokana kana Agustus sanes gitu. Bahkan ukuran balik we dina Islam balik. Tapi urang ngukur balik teh ukuranna sanes miladiah sanes Masih tapi hijriyah. Nuhun Bapak Ibu sadayana urang kedah terang versi kelahiran barudak urang putra-putu urang hijriyahna gitu. Terang Ibu Bapak sadayana. Hari sim kuring mah nya sok dicatet. Nya euna mah gampil. Zaman euna mah gampil aya aplikasi konversi gitu kan. Tiasa we pun anak teh lahirna misalkan tanggal sekian tahun sekian kantor konversi muncul hijriyahna gitu. Tak kedah terang non bagina bagi ngukur balik henteu na murang kali gitu. Sapotos pun anak anu katilu lahirna 1 Muharram 13 ya 34 lahirna teh 1334 Hijriah. Tak kamari berarti kamari teh ulang tahun 1 Muharram 1442 berarti pas usiana 8 tahun begitu. Jadi ngukur 8 tahun terus nanti berarti akan 9 tahun teh berarti di 1443. Tak begitu 1 Muharram 1443 maka dia udah 9 tahun. 9 tahun itu usia minimal balik. Berarti saya mungkin kadang ngecek eta pun anak gitu. Bukan walaupun kalau secara miladiah itu mungkin belum 9 tahun. Mungkin baru 8 sekian gitu. Tapi yang jadi patokan dia balik atau belum adalah hijriah itu. Nah iya periogina teh gitu. Minimal orang punya wawasan, punya kesadaran eta sehingga walaupun dina hari-hari teh diango tapi aya kesadaran, terang lah gitu. Eta nu kahiji. Bae sadayana. Itu Pak Irfan asa eungap itu. Iya, coba ieu bahasa asa eungap biasanya mentek ieu. Lah, raosan teh kadanguna. Kumaha? Arada aya pantulan. Oh. Punten da kan ngaos kada raoseun bagi pesan-pesanna ulah jadi teu karaos ka kuping karena faktor alat. Bami ieu sami mah nya. Oh, ieu mah keluar. Ya, yang teknisi. Mana berarti etan ehona alitan we pan. Ulah cempreng teuing ehona alitan. Atau tanpa ehon. Anu kadua Bapak Ibu sadayana. Tadi terus beresnya orang terang kenapa orang teh umat Islam punya tahun itu. Nah anu kadua tadi bahwa sejak pra-Islam atau qoblal Islam itu nama-nama bulan anu 12 itu diketahui. Tapi belum ada penetapan mana bulan 1, mana bulan 2 belum. Pokona mah eta mah kitu we gemblangna teh aya bulan Muharram dan seterusnya. Nah, penetapan bahwa Muharram menjadi bulan pertama itu juga sepaket dengan penetapan peristiwa hijrah sebagai titik mangsa atau titik startnya titik nolnya tahun dina Islam. Nah, ieu ge mengandung diskusi di atas para sahabat. Kenapa yang dijadikan tahun bulan pertama dalam penanggalan hijriah itu bulan Muharram? Kenapa tidak bulan yang lain? Anu pami orang ningal peristiwa hijrah itu terjadinya bulan Rabiul Awal. Rasul berangkat kaping 4 Rabiul Awal di Mekah dugi ya saminggon ke Madinah. Berarti Rabiul Awal. Timbul pertanyaan, kenapa bulan pertama itu bukan Rabiul Awal? Padahal Rasul hijrah pada bulan Rabiul Awal. Pemina Rabiul Awal teh bulan kasabaraha? Bulan katilu. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mulud berarti mulud ya mulud. Urang mah terangna Sundana ya. Rabiul Awal jadi kudu eta heula. Nah, ya
upami sebagian anu teu mengkaji sejarah sok nyebatkeun itu teu aya kaitanna cenah. Muharram dengan hijrah nggak ada kaitanna. Bapak Ibu sadayana, upami orang merujuk buku-buku kitab-kitab tarikh ya, maka ternyata diketahui bahwa betul Rasul itu hijrah bulan Rabiul Awal. Hijrah artinya berangkat. Tetapi perintah atau izin untuk hijrah itu tos ditampi ku Rasul sejak bulan Muharram. Ditampi nate perintah nate. Berarti sejak Rasul mendapat izin dari Allah untuk hijrah meninggalkan Mekah, waktu itu hijrah hukumnya fardu ain. Fardu ain kaum muslimin yang ada di Mekah harus keluar Mekah. Jadi hijrah itu bukan pilihan mau nggak mau. Hijrah itu adalah fardu ain, harus ikut, semuanya harus pindah. Nah, maka sejak bulan Muharram terus para sahabat Rasul mayunkeun para sahabat Nabi bergelombang hijrah di Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena waktu itu di Mekah sudah sangat tidak aman, sudah sangat tidak mungkin mengembangkan Islam. Karena yang terjadi adalah ancaman demi ancaman anu makin berat sampai pada ancaman pembunuhan bahkan terhadap Rasulullah SAW ku anjeun. Ancaman teh tos teu nyaman we ngembangkeun Islam teh tos moal biasa, maka wajib hijrah. Nah, ketika Rasul hijrah, Rasul mah terakhir tos para sahabat sadayana hijrahna berkelompok. Margi sieun di rogahala takut dihalangi, dianiaya di perjalanan ke orang Quraisy. Semua berkelompok dan sembunyi-sembunyi. Hanya satu sahabat yang hijrahnya terang-terangan, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar mah ngahajakeun mau berangkat hijrah teh malah nantang. Saudara Sayyidina Umar cek bahasa orang mah, siapa yang ingin istrinya jadi janda, siapa yang ingin anaknya jadi yatim, silakan hadapi saya. Wah, eta hebatnya Sayyidina Umar. Teu aya nu wantunan. Teu aya nu wantunan ngahalangan. Sayyidina Umar mah terang-terangan mau berangkat ke Mekah. Nah, Rasulullah paling akhir di bulan tadi 4 Rabiul Awal disarangan ku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ieu tos jadi isyarat keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar teh hoyong pisan, begitu terang aya hijrah teh tos terang kan di Muharram teh. Hoyong pisan dipilih janten teman. Ternyata leres. Nonton dipilih teh Sayyidina Abu Bakar teh sahabat anu sanes. Ieu Rasul teh hoyong disarenganna teh ku Sayyidina Abu Bakar. Hijrah ti Mekah ka Madinah teh. Anu dina perjalanan hijrah eta Sayyidina Abu Bakar nyeepkeun sadaya hartana pami dikonversi ku urang ayeuna mah lebih kurang nilainya teh 7 miliar. Perjalanan ti Mekah ka Madinah. Sekian ribu dirham pami dikonversi ku zaman ayeuna. Eta hebatna Sayyidina Abu Bakar. Tah Rasul berangkatna memang kaping 4 Rabiul Awal, tapi perintah hijrah tos katampi sejak bulan Muharram. Jadi upami bulan Muharram dijadikan awal tahun Hijriah, itu memang sangat beralasan karena peristiwa perintah hijrah ditampi di bulan Muharram. Hijrah anu kadua na Bapak Ibu sadayana, ari sata acan Muharram bulan naon? Bulan naon? Bulan Dzulhijjah atau bulan Rayagung. Nah, dina bulan Rayagung, dina bulan Dzulhijjah ada satu peristiwa besar, yaitu apa? Ibadah haji. Ibadah haji terjadi di Dzulhijjah, maka kaum muslimin bersatu dina ibadah haji, kaum muslimin merasakan syiar ibadah haji, terus pulang dari ibadah haji menjadi kegembiraan sendiri. Maka dengan dijadikan Muharram sebagai bulan pertama, maka begitu kaum muslimin pulang tina ibadah haji, begitu kaum muslimin kembali ke rumahna, maka mereka punya dua kegembiraan. Satu, gembira karena mereka sudah menyelesaikan syiar terbesar Islam, ibadah haji Idul Adha. Kedua, mereka gembira bahwa mereka menghadapi atau bertemu dengan tahun barunya. Jadi bertumpuk-tumpuk syiar
kegembiraan umat Islam, sehingga diharapkan lebih bangga. Nah itu diantawis hikmah kenapa bulan Muharram ku para sahabat kemudian disepakati menjadi bulan pertama. Dan satu acan nama teh acan ai ketentuan mana bulan satu teh acan. Nah sejak saat itu maka bulan pertama itu Muharram dan seterusnya gitu. Nah Bapak Ibu sadayana, sehingga dihitung ku urang Muharram, Rabiul Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, sareng Dzulhijjah. Nah, dari 12 bulan ini Allah memilih 4 bulan sebagai bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, bulan yang paling terhormat, disebutna Asy-Syahrul Haram. Jamakna Al-Ashhurul Hurum. Haram di dia hartosna dilindungi, dijaga, dimuliakan. Tidak boleh diganggu gitu, tidak boleh disentuh, tidak boleh didekati, tidak boleh itu disakiti menjelma. Haram teh gitu. Jadi haram teh gitu maksudna. Kan upami dina hukum haram teh nu arawon. Ieu mah sanes gitu. Jadi misalkan makanan haram, perbuatan haram kan nu arawon. Tak ada bila dapat ngatos kan berarti bulan haram, berarti bulan buruk. Tanah haram bukan. Haram di situ tidak kata hurmat, kehormatan, keagungan, kemuliaan. Dimuliakan ku Allah, diagungkan ku Allah. Sehingga tidak boleh di situ dilakukan hal-hal yang boleh dilakukan di bulan yang lain. Nah, dari 12 eta teh dipilih ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an langsung minha arba'atun hurum 4 bulan. So Rasulullah tilu berurutan hiji misah sorangan. Tilu nu berurutan yaitu mana? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram gitu. Anu misah hiji Rajab. Itu Rajab nyalira hiji ta eta 4 bulan istimewa dalam Islam itu 4. Eta manas Al-Qur'an. Arba'atun hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ta urang ayeuna aya di sasi Muharram, bukan hanya ini tahun baru, bukan hanya ini bulan pertama, tapi lebih dari itu sebetulnya adalah bulan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anu ibadah-ibadah di bulan haram nilainya berbeda dengan ibadah di bulan lain. Oge sebaliknya, keburukan-keburukan di bulan haram itu lebih buruk daripada bulan yang lain. Sehingga umat Islam upami lebat karena bulan haram, harusnya yang timbul adalah nafahat, hembusan-hembusan, napas-napas anu ibadah beda dengan yang lain. Dina Al-Qur'an Allah ngadawuh ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnasi wasyahral haram. Sareng Allah Ka'bah Baitul Haram sareng bulan haram teh ku Allah dijantankeun qiyamal linnas. Qiyamal linnas teh ayat 3 tafsirana diantawisna keamanan, rasa aman, rasa damai, rasa tentram. Sebab memang di Arab dulu osok perang. Terkenal perangna lah Arab makan. Kan dugi ka Rasulullah ge anu sakitu bageurna, sakitu saena dakwahna lembutna, kan tos aya ti Madinah teh. Saking ku benci ka Rasulullah, tos pindah ti Madinah, diudag ka Madinah, diperangan ti Madinah. Kan perang sareng Rasul teh sanes di Mekah. Ku benci-bencina orang Arab. Perang nama di Madinah, perang Badar kan? 2 tahun setelah Rasul di Madinah, diudag ke Madinah di perangan. Gitu. Tapi orang Arab sakumaha naon karena perangna gampang pisan. Tapi lamun datang 4 bulan ieu stop tewantuneun peperangan. Gitu. Sumping Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu gitu. Nah di bulan sanes mah masih berani lah gitu mereka berperang, termasuk di Ramadan. Bahkan bulan perang Badar sendiri terjadi pada bulan Ramadan kan, gitu terjadi nanti. Nah Bapak Ibu sadayana 4, sehingga di bulan Muharram ya dina tiap bulan salah satu bahwa ini adalah qiyamal linnas, yaitu keteguhan beragama, ketegakan beragama. Itu memang diantawisna dina 4 bulan ieu salah satu syiarna adalah
sangat disunahkan berpuasa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu, saum nu 4 bulan teh, atau momentum atau apa waktu-waktu tertentu dina eta bulan. Pami Dzulhijjah aya daun saum Arafah gitu. Nyalah sangedul-ngedulna urang gitu. Ulah henteu aya saum Arafah mah gitu. Pami Muharram aya saum Asyura gitu. Nah, saum Asyura saum kaping 10. Nah, margi tadi di awal tadi dijelaskan bahwa Muharram itu udah ada sebelum Islam. Maka Rasulullah sendiri memang entos biasa saum Asyura sejak zaman jahiliyah. Datos dikenal bulan Muharram teh tiba lagi gitu. Saum, tapi Rasul enggak ngajak para sahabat saum ya sama Rasul. Nah, terus setelah ke Madinah Rasul saum. Oke. Dan itu memerintahkan para sahabat sehingga wajib saum. Itu terjadi sebelum di hadis Bukhari sebelum ayat perintah Ramadan, qabla ayyufrada Ramadan. Sebelum diwajibkan Ramadan, saraum teh Muharram teh sahabat ge. Asyura teh. Nah, di akhir-akhir Rasul kemudian diberitahu ya. Ukhbira, diberitahu oleh para sahabat bahwa ternyata orang-orang Yahudi di Madinah juga suka puasa 10 Muharram. Puasa Asyura gitu. Lalu Rasulullah Rasulullah nanaon ini apa? Kenapa kalian puasa? Orang-orang Yahudi ngawaler sahur mereka tanggal 10 itu adalah tanggal selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, tanggal hancurnya Fir'aun. Panasumuhu, maka kami berpuasa sebagai bentuk bersyukur atas kesuksesan kemenangan Nabi Musa. Begitu ngadangu gitu sahur Rasulullah ka para sahabatna, nahnu ahaqqu minhum gitu bi Musa. Oh, kalau alasan mereka seperti itu, maka kita umat Islam jauh lebih berhak mensyukuri, memperingati kemenangan Nabi Musa. Maka Rasulullah miwarang para sahabat saum. Rasulullah sumul asyira wat tasi'a wa khaliful yahud. Silakan kalian mulai sekarang puasa tanggal 10 dan 9 harus beda dengan Yahudi. Beda dengan ahlul kitab. Nah, karena udah ada wajib Ramadan, nah kalau mau puasa Asyura silakan, nah itu sunat hukumna, bukan wajib lagi. Nah, Bapak Ibu sadayana, tina peristiwa Asyura ya aya pelajaran ke orang sadayana. Kahiji alasan anu diungkapkan ku Rasulullah tadi, bertanya kepada ahlul kitab bahwa mereka kenapa puasa. Puasa mereka adalah ungkapan syukur terhadap kesuksesan Nabi Musa. Maka Rasulullah mengatakan kita ini umat Islam lebih berhak bersyukur dengan keselamatan Nabi Musa daripada Fir'aun. Maka ia jantan dalil kange orang bahwa memperingati peristiwa besar agama atau tokoh agama itu adalah sunnah Rasul. Ia pisan anuku para ulama dirangkum ku Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalil hujjah kenapa para ulama ngajarkeun ka urang memperingati Maulid Nabi. Sebab bagi orang kelahiran Nabi jauh lebih besar kedudukanna daripada selamatan Nabi Musa. Selamatna Nabi Musa wae disyukuri, diperingati dengan puasa khusus namina Asyura, maka kelahiran Nabi, Isra Mi'rajna Nabi, nuzulul Quran, semua peristiwa itu sunnah, punya landasan sunnah kalau kita peringati gitu. Tangan para ulama kapupurna bager ka urang teh. Tara dipanjang-panjang cara ayeuna dalilna teh gitu. Dan nalurut baheula mah ka ulama teh gitu. Asal cek ulama, yuk muludan nalurut. Di zaman ini mah sok loba ngalawan. Jadi kudu didalilan heula zaman ayeuna. Can didalilan mah can percaya ka ulama teh. Terus teh zaman baheula mah asar saur kiai, hayu muludan, hayu rajaban, teu seueur pertarosan. Karena mereka para ulama, para sepuh orang kampung kadu prinsip teu mungkin ulama ngajarkeun anu sesat anu salah. Percanten we gitu. Tah ulama teh kitu ka urang teh ngadidik teh. Jadi sanes ulama kapungkur nah cenah baheula mah di lemur urang tara dibahas dalil sanes teh terangeun dalil
tapi masyarakatna sudah patuh ka ulama teu butuh dalil deui. Ai masyarakat ayeuna can didalilan mah bari jeung duka mun didalilin ke duka kartosan nu kan teu gitu kan. Acan nurut gitu. Asa can percaya karena ilmuna ulama jeung kiai teh. Sehingga ayeuna mah kedah di kieu-kieu teh gitu, dibeber-beber kieu-kieu teh. Nah, Bapak Ibu sadayana itu janten itu jadi landasan. Rasulullah ku anjeun anu jadi pelopor peringatan peristiwa besar. Nah, anu pelajaran kedua, Rasul henteu bertanya kieu ketika dijawab, "Oh ini teh selamatnya Nabi Musa henteu kieu." Coba cek betul enggak henteu kitu. Antos ditampi kabar teh. Henteu misalkan coba cek betul enggak peristiwanya. Coba cek atau jangan-jangan salah bukan tanggal 10 henteu. Udah Rasul justru malah langsung beraksi. Kita puasa tapi puasanya harus beda tanggal 9. Nah, Rasul karena di akhir nabi kabarna Rasul mah teu sempet ari saum kaping 8 mah. Margi tahun payun kabunya ngantunkeun. So Rasulullah la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau tahun depan saya masih ada masih hidup, sungguh saya akan puasa tanggal 9. Nah, namina sunnah hamiyah. Sunnah yang udah direncanakan Rasul, maka janten sunnah kang urang sadayana upami saum Asyura, saum yauman qablahu tasu'a atau yauman ba'dahu. Berarti hadiah Asyura tanggal 11. Nah, Bapak Ibu sadayana, ieu mudah-mudahan janten naon pendorong kang urang langkung bangga karena ajaran Islam, langkung apal karena sejarah, maka sejarah akan membuat orang cinta maki cinta karena Islam, cinta ke pelaku utama sejarah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Terus sok dikenal bulan Asyura itu tentang anak yatim. Memang Bapak Ibu sadayana dina Quran seueur pisan ayat anu berkaitan anak yatim. Bahkan Rasulullah ku anjeun oge adalah seorang yatim, paling merasakan pedihna sedihna jadi yatim itu Rasulullah. Teu aya di alam dunia nu paling ngaroskeun kajaba Rasulullah. Ngaroskeun kumaha piluna, sedihna, beratna menjadi yatim. Sampai Allah anu berperan langsung ku anjeun melindungi Nabi sebagai yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kami telah temukan engkau dan yatim lalu Allah melindungi. Sehingga karena Nabi yatim, maka ajaran Islam tentang yatim sangat luar biasa. Sangat mendorong memperhatikan yatim, sangat mendorong untuk menyantuni menyayangi yatim. Sampai dikecam pisan di Al-Qur'an di surah ayat terakhir tentang yatim adalah Al-Maun. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu kecaman ayat terakhir tentang yatim surat eta Al-Maun. Isina kecaman kepada orang-orang yang asal mengadorong menjauhkan yatim dari kehidupan, mengurus yatim, mungkaririwah ku yatim, mungkagau ku yatim, yad'ul yatim. Itu dikecam ku Al-Qur'an. Wai mudah-mudahan khusus pengawasan ayeuna kurang tentang eta mungkin aya acara-acara notos disiapkeun atas arahan pun Bapak dina dinten ieu. Ti simkuring sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan janten ilmu ka urang sadayana, janten anu manfaat nambih amal urang, nambih kasoleh urang sadayana. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.